terus jadi Prof Ridwan jadi Arjuno terus atau gimana? Apakah ada luker istilahnya bertukar Enggak, peran? Bu. Jadi kebanyakan mereka-mereka yang sudah senior itu dia all-round, jadi apa saja bisa. Jadi apa saja bisa dan tidak perlu latihan sebab dia sudah profesional. Jadi misalnya setiap Sabtu malam main itu Langsung ditunjuk gitu mereka langsung. hanya membaca sinopsisnya saja, kemudian dia jadi apa langsung main. Jadi nanti masing-masing pemain itu bisa mengembangkan diri di dalam pentas itu. Iya, iya. Kecuali kalau yang baru ya. Ya kalau yang junior memang perlu masih dalam apa ya taraf pendidikan ya. Jadi selalu kita nasihati, selalu kita ajari agar supaya bisa nantinya itu sejajar dengan yang senior gitu. Kapal yang dari universitas itu kan kebanyakan dia hanya tari saja, Bu. Jadi dia justru malah ini banyak untungnya kalau gabung di Ngesti itu, sehingga dia dapat pengalaman banyak. Ya, baik tari sudah, kemudian dialog, kemudian dapat kembang, perang, drama, macam-macam, Bu. Sehingga sangat bermanfaat sebetulnya kalau mereka itu bergabung dengan Ngesti Pandowo. Malah kami itu berkeinginan mengadakan apa ya semacam sanggar khusus untuk latihan begitu, tapi khusus latihan wayang orang. Kalau yang sudah itu kan hanya sanggar tari, sanggar karawita. Nah, ini keseluruhan bisa mencakup, sanggar tarinya ada, kemudian karawitanya ada, dialognya ada, tembangnya ada. Nah, itu yang belum ada, Bu. Maksud kami itu kalau bisa seperti itu, kita bisa merekrut. Seperti teater ya. Iya, seperti itu, Bu. Oke. Prof Ridwan. Prof, selain support tadi untuk channel YouTube, nanti ke depan mungkin apakah ada inovasi lagi untuk support Ngesti Pandowo supaya terus dicintai anak muda, supaya terus berkibar, supaya ini nggak hilang. Iya. Jadi saya tahun 2017 itu pernah mendapatkan dukungan dari Kemenristek-Dikti untuk mencari bentuk yang sesuai untuk pemasaran Ngesti Pandowo. Pada waktu itu kemudian kita mendapatkan beberapa hasil, salah satunya itu ternyata memang anak muda itu butuh informasi yang bisa dilihat sewaktu-waktu gitu. Informasi itu ternyata bukan cuma sosial media, dan pada waktu itu memang sosial media di Ngesti Pandowo masih kadang aktif, kadang tidak, tapi kemudian setelah itu dengan adanya anak-anak muda di Ngesti Pandowo ternyata jadi aktif. Kemudian juga selain itu mereka juga perlu tahu Ngesti Pandowo itu ada di mana gitu. Nah, ternyata anak-anak muda itu meskipun setelah saya kirim ke sana untuk nonton itu mereka juga ngomong, wah acaranya bagus, tapi saya baru tahu kalau di sini ada gedung seperti ini. Artinya ada gedung TPRS yang ada tempat nontonnya. Nah, artinya Google Map itu ternyata juga perlu diaktifkan untuk bisa mengenali Ngesti Pandowo ada. Termasuk juga iya, maksudnya ditandai ada gitu. Termasuk juga YouTube-nya kemudian diaktifkan. Termasuk juga kemudian aplikasi Ngesti Pandowo yang ada di Google Play bisa di-download. Nah, dengan beberapa informasi itu kemudian kita coba survei lagi, ternyata mereka paling tidak gitu, ternyata sudah mulai tahu bahwa ada Ngesti Pandowo di Semarang gitu. Nah, ini modal awal itu yang kemudian saya kira baik juga untuk kemudian Pak Joko dan kawan-kawan ini menambah
menambah ini ya kepastian. Jadi pada waktu itu beberapa travel agent juga menanyakan, hari Sabtu itu pasti nggak sih ada pentas gitu. Kami pernah mengadakan FGD dan kita pastikan, loh Pak Joko itu setiap Sabtu itu ya pasti pentas gitu. Oh kami baru tahu gitu. Nah itu tuh informasi-informasi itu yang kemudian memang harus dikabarkan ke teman-teman ini. Dan kita kalau Mbak Uni sempat datang ke PR ya, harus ya PR. betul. Dan punya marketing ya Prof ya. Ya memang nggak itu ya, karena ini adalah relawan-relawan ini tidak semuanya bisa diminta untuk jadi full time marketing seperti itu. Tapi Mbak Uni kalau ke hotel-hotel bintang 5 itu nanti akan nemukan ada banner yang dibantu oleh Dinas Pariwisata untuk mengenalkan Ngesti Pandowo di sana. Jadi kita mau mengenalkan bahwa Ngesti Pandowo itu ya tontonannya bukan tontonan orang-orang yang tidak modern, yang tidak, tapi ini juga orang-orang modern loh gitu. Karena ternyata di beberapa negara itu yang datang orang-orang ya berduit juga gitu. Iya. Itu artinya harus dipublikasikan, media juga harus turut mengangkat ini ya Prof ya. Betul. Ya sering-sering itu media sering-sering nengok atau kita sering-sering mencolek media gitu kan. Iya, oke. Ya, Pak Joko, saya ke Pak Joko lagi, Pak Joko. Iya Bu. Ya, Pak, kalau misalnya dibuat model, berarti kan sekarang ada tren seminar web gitu, dan mereka berbayar, bisa nggak? Mungkin, tapi ini sebenarnya lebih ke Prof Ridwan sih. Jadi biar juga orang menghargai juga ketika melihat selain donasi tadi ya Prof ya. Mungkin nggak dibuat model-model webinar begitu. Jadi nonton, tapi saya harus beli tiket ini. Mungkin taruhlah nggak mahal-mahal 50.000, 100.000. Tapi mereka ada memasukkan gitu Prof. Ini Mbak Uni sudah tahu harga tiketnya Ngesti Pandowo belum? Belum Prof. Nah ini Pak Joko mungkin bisa ceritakan ini. Iya. Misalnya kalau di web, ya Pak, bisa cerita tentang harga tiket. Iya, jadi harga ATM Sabtu malam Minggu itu 30.000 Bu. ATM-nya 30.000. Dan kami nyambung dari Prof Ridwan tadi, memang dari segi promosi kami itu sangat kurang. Jadi memang betul tadi Prof Ridwan mengatakan bahwa Ngesti Pandowo itu mainnya di mana, itu betul. Jadi dua pertanyaan orang itu kalau Ngesti Pandowo masih toh. Kemudian yang kedua, Ngesti Pandowo sekarang mainnya di mana? Nah, itu saya pernah Bu jalan di traffic light itu kan berhenti, ada kendaraan dari belakang mepet saya. Kemudian katanya saya buka, dia tanya, loh Pak, Ngesti Pandowo sekarang mainnya di mana? Nah, berarti memang kami menyadari promosi kami sangat kurang. Ini atas bantuan dari Prof Ridwan, ini kita promosinya juga kita sudah bisa jual tiket online, dan setiap malam minggu itu 1-2 pasti ada turis yang nonton. Ada turis yang nonton, sehingga layar LCD kami itu kita translate di samping ke bahasa Indonesia juga ke bahasa Inggris. Ya, jaga nih kalau ada yang turis lihat itu, jadi biar bisa mengikuti jalan ceritanya. Saya kira itu. Jadi kalau yang tadi itu kami sangat setuju, dan mohon bantuan Prof Ridwan lagi. Iya Prof. Benar Prof. Mungkin memang benar kalau sisi publikasi itu juga bukan sekedar informasi ya Prof. Jadi saya ingat di Jogja, ini mungkin bukan membandingkan, The House of Raminten itu saya hamin berapa itu tiket sudah habis Prof. Betul. Nah itu mungkin ya hamin berapa, padahal ya menurut saya mungkin apakah karena kalau tontonan itu kan relatif ya, cuma
jadi ini ternyata harus pesan sebelumnya, harus mereka memang punya web atau ya itulah medsos yang bisa ikut membantu pemasaran. Mungkin saya berharap Prof. Riton mungkin nanti bisa membantu lebih banyak. Pak Joko ini sudah mencoba, Mbak Uni. Jadi Pak Joko ini termasuk orang-orang yang punya tingkat adrenalin tingkat tinggi. Jadi kemarin itu waktu laskar muda itu pentas di Raja Wali itu tiketnya nggak 30.000 loh, tiketnya 10 kali lipat loh. Dan ternyata Pak Joko deg-degan toh, ternyata ya laku itu, sold out itu. Ternyata banyak juga orang yang nonton dan mau dengan harga segitu. Ini artinya memang mungkin jangan-jangan Pak Joko ya, 30.000 itu kita perlu naikkan lagi Pak Joko ya. Ya, kalau mahal kadang-kadang orang biasanya wah keren ini. Jadi kalau mungkin di harga murah kadang-kadang juga orang wah tontonan apa ini, padahal juga bagus sih. Ini tontonan yang sama toh dengan yang di Raja Wali. Iya, tontonan sama iya. Mungkin kan orang-orang Indonesia itu kan kadang-kadang aneh. Kalau mahal dianggapnya lebih bergengsi, padahal sama aja. Seperti sepatu itu kan mungkin sebenarnya casingnya sama. Yang satu ada mereknya, harganya jutaan, yang satu ratusan ribu. Mungkin harus dikasih branding mahal. Siapa Joko ya? Ya. Ayo Pak Joko, kalau misalnya, ya, lanjut Pak Joko. Iya, memang kalau kita yang insidentil itu biasanya kita persiapkan segala sesuatunya. Jadi ada garapan, baik garapan tarinya, garapan gendingnya, garapan perang, dialog dan sebagainya. Itu lebih yang menarik lagi kalau kita bisa mendatangkan bintang tamu. Nah, kemarin itu mestinya kita pentas tanggal 21 Februari itu gabungan dengan Didi Nini Towong, dengan dokter-dokter rumah sakit Karyadi itu ada 34 dokter itu mau ikut main. Setelah corona ini ambiar, jadi nggak jadi main, batal semua. Padahal semua sudah kita persiapkan, kemudian Mas Didinya juga sudah kita ya kasih IP, hotel dan sebagainya. Ternyata ya situasinya seperti ini. Jadi akhirnya ya kita tunda nanti kalau corona sudah lewat ya. Aman baru kita laksanakan kembali. Dari kami. Iya, oke. Mungkin Prof, mungkin apakah ada pesan-pesan untuk teman-teman terutama yang muda tentang wayang orang Ngesti Pandowo ini juga Pak Joko? Saya belum mengakhiri perbincangan. Iya. Ternyata trial kita lumayan sukses ya Prof. Agak rumet di awal. Gini Mbak Uni, kebetulan kan saya nonton acara sejenis ini di beberapa negara, bahkan juga di Bali. Dan kesimpulan saya pada saat menonton itu, kita tuh bisa dan kita punya. Jadi bukan cuma bisa tapi juga punya. Nah itu tinggal bagaimana yang kita bisa dan kita punya itu dikemas dengan cara yang kurang lebih sama atau bahkan bisa lebih dengan cara-cara yang mereka kemas, termasuk juga promosinya, termasuk juga cara pentasnya, termasuk cara pembayarannya, sehingga yang mereka tonton di luar negeri itu juga bisa tonton di tempat kita. Karena anak-anak muda tadi yang sudah saya coba uji coba ya, saya coba trial itu, mereka bilang tontonannya bagus gitu. Jadi saya juga punya testimoni. Jadi kalau nonton di Ngesti Pandowo, ngelihat ceritanya itu ya sama dengan yang di luar negeri gitu. Gitu. Nah kira-kira itu Mbak Uni. Ya, oke.
Ya Pak Joko mungkin pesan untuk teman-teman Ya, teman-teman masyarakat Semarang dan Indonesia mungkin. ya. Dan di samping itu yang sangat penting juga adalah gedung, Bu. Oh ya. Gedungnya itu harus memadai. Ya, paling tidak itu seperti Raja Wali itu. Suara untuk pemerintah Pak ya. Hanya Raja Wali itu kurang luas, Bu. Kalau untuk gedung tontonan wayang, Iya. tempat gamelannya belum ada, panggungnya juga kurang luas. Jadi kami harapkan rencananya memang Pak Wali akan membangunkan gedung baru di TPRS. Ya, hanya karena ini ada virus corona ini nggak tahu nih Ya, jadi atau enggak ini, atau mungkin ya ditunda ya. Iya. Jadi gedung merupakan faktor utama juga di samping isinya ya. Di samping isinya gedung itu juga faktor utama. fasilitasnya ya Pak ya, mungkin Iya, soalnya tempat duduknya, jadi Iya. lebih representatif gitu ya Pak ya. Iya, Jadi yang nonton, gitu. yang nonton juga lebih nyaman, merasa istimewa gitu ya Pak ya. Iya, iya. Itu Bu dari kami. Iya. Oke. Oke, waduh Pak, mungkin ini sudah sore, waktunya mau buka puasa. Saya akhiri, mungkin kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak ya, lebih panjang. Iya. Pak Iya. Joko, kalau nanti Prof Ridwan jadi bintang tamu, saya diundangnya Pak. Ya, termasuk Bu ini jadi di bintang tamu juga nanti. Jadi Sri Kandi. Nggak bisa nari, nanti saya dilempari botol aqua nanti Pak. Kalau di sawan, kalau di banyak orang ada istilah sawan nggak Pak? Ada. Oh ada ya. Iya, Ada. ada. Oke. Prof Ridwan. Mungkin kalau Bu ini tampil nanti banyak saweran, Bu. Oh. Nggak bisa ngomong, tapi kalau bahasa Jawa bisa kok Pak, saya bahasa Jawa. Nanti Prof Ridwan aja, saya nonton Prof Ridwan. Prof Ridwan? Iya, Prof Ridwan? Ya, Iya, Prof. Terima kasih sekali loh Prof, saya sudah di ojo-ojo ini untuk bikin FB Live, dan ini pertama kali FB Live saya. Nah, saya nanti akan banyak berburu ke Prof Ridwan nanti kapan saya ke Unika. Prof, terima kasih sekali untuk perbincangan sore ini. Prof, sehat selalu untuk Prof Ridwan dan Pak Joko. Sampai ketemu lagi, Prof Ridwan, Pak Joko, sukses selalu. Dan saya berharap pandemi segera berakhir dan Amin. kita kembali ke seperti awal meskipun kondisi sudah berubah. Oke, terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih Mbak Uni, terima kasih Pak Joko. Terima kasih Prof. Ya, selamat sore.